Ya kalau dari diri saya jangan ragukan nasionalisme saya seperti itu. Siap. Jadi Selama ini di tahun 2019 kemarin ada 20.000 temuan berkaitan dengan money politik atau vote buying ini. Itu cuma gak sampai 100 yang masuk, yang muncul di dalam persidangan. Artinya apa kendalanya gitu loh. Sehingga saya tertarik untuk kemudian bisa saya tanyakan kepada sampean bagaimana perspektif sampean berkaitan dengan vote buying ini yang transisi dari tindak pidana pemilu ke Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube kita Manusia Paripurna dalam segmen podcast Ngopi Ngaji Ngerti. Hari ini kita bersama Ketua Bawaslu Kota Probolinggo yang juga banyak berkecimpung di kehidupan penyelenggara pemilu. Kita akan membahas bagaimana profil beliau, kemudian isu-isu yang terbaru di daerah maupun di nasional yang kemudian bisa diambil nilai edukasinya kepada teman-teman semua. Oke, yang pertama mungkin kita pertanyakan dulu ya bagaimana keadaan beliau. Bagaimana kabarnya, Mas? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kayaknya dari sebelum-sebelumnya kurang banyak menampakkan diri ya di Probolinggo. Baru kemudian jadi menampakkan diri langsung jadi Ketua Bawaslu Kota Probolinggo. Ya mungkin sebelumnya banyak proses di Malang, Mas ya. Ya, kebetulan saya memang kuliah di Malang ya. Cuman saya ini asli Probolinggo. Jadi saya kuliah tahun 2006 di Kota Malang, tepatnya di kampus Universitas Negeri Malang. Nah, di situ saya menghabiskan hidup 17 tahun di Malang. Wah. Tetapi KTP saya tetap Kota Probolinggo, tidak berubah. Iya. Seperti itu. Jadi saya berproses sampai lulus. Saya termasuk orang yang menu-menuin Malang. Habis lulus tidak kembali ke kotanya. Nikah juga kembali tetap hidup di Malang. Jadi 17 tahun saya jadi kontraktor. Jadi orang korupsi disebut koruptor, orang yang kontrak rumah disebut kontraktor. Seperti itu. Kontraktor ya. Selain ini sebelumnya kegiatan sebelum di kepemiluan apa, Mas? Yang kira-kiranya apa bisa kita ketahui lah informasinya. Ya, waktu masih kuliah namanya juga kita juga di kampus juga aktivis ya. Di aktivis ya, kehidupan berorganisasi di dalam dan di luar kampus. Terus setelah itu pasca lulus saya sudah tidak mencari atau meminta uang ke orang tua, yang mencari uang sendiri akhirnya. Nah, di situ kita ada dulu sempat buka tour dan travel, terus membuka jasa konveksi, terus menjadi trainer outbound, dan juga saya juga sempat keliling-keliling ke Indonesia juga dengan melakukan survei. Nah, survei ini tidak hanya berkaitan dengan menjelang pemilu juga, tapi juga terkait pelayanan masyarakat, kepuasan publik, itu juga kita melakukan survei. Ya, lumayan dari sana kita bisa keliling-keliling Indonesia juga seperti itu. Bener-bener. Oh, pernah di outbound juga, Mas? Ya, pernah saya buka tempat trainer outbound. Dulu sempat ikut orang, terus sama teman saya buka sendiri. Ya lumayan sudah outbound mahasiswa, siswa di sekolah gitu. Kita sudah sering melakukan seperti itu. Oh, dengan pengalaman sampean sebelumnya, kemudian transisi di Bawaslu Kota, kira-kira apa sih yang butuh waktu berapa lama ketika transisi ke Bawaslu Kota Probolinggo? Sebenarnya pada waktu kita masih menjadi aktivis, sebenarnya dunia kepemiluan ya tidak terlalu asing lah bagi kita lah. Di kampus juga ada di kampus juga ada pemilihan bupati, gubernur, presma, itu juga ada. Cuman memang tingkat
di kampus. Ya memang lingkup kecil lah, tapi kan lingkup kecil di kampus itu kan menjadi modal kita ketika nantinya sudah terjun ke masyarakat. Nah, sebelum di Bawaslu ini sendiri saya sempat menjadi staf ya di Panwascam di Kota Malang, di Kecamatan Lokwaru. Itu pengalaman saya langsung masuk ke lembaga kepengawasan lah, untuk mengawali di sana. Seperti itu. Ternyata tidak moro-moro jadi ketua ya Mas ya. Oh, Jadi tidak. ada proses dari bawah sebetulnya. Ya. Mungkin karena prosesnya di Malang, akhirnya masyarakat Probolinggo tidak tahu menahu bagaimana proses jenengan di Malang. Jadi kalau bicara pengalaman kayaknya sepertinya sudah mulai dari bawah ya, pengalaman itu. Ya, pengalaman ya memang banyak orang yang tidak tahu saya di Probolinggo karena memang lebih banyak menghabiskan pengalaman hidup di Kota Malang seperti itu. Nah, itu ya mencari jati diri dulu lah seperti itu. Akhirnya jati dirinya ketemu di sini Mas ya. Ya, memang rezekinya memang harus mengabdi ke kota sendiri ya. Mengabdi ke kota sendiri untuk berusaha membuat maju di daerah seperti itu agar tidak kalah dengan daerah-daerah lainnya. Nanti pola-pola yang ada di Malang yang sekiranya baik, nah itu bisa kita terapkan di sini sambil kita beradaptasi. Kemampuan-kemampuan yang bisa potensi-potensi yang ada di Kota Probolinggo, ayo kita tingkatkan seperti itu. Ya benar sih Mas. Jadi sebelum saya podcast dengan Mas Johan ini, saya banyak menemui teman-teman yang kuliah di Malang lalu kemudian balik ke Probolinggo. Jadi banyak sekali keluhan dari mereka, meskipun kampus mereka itu cukup besar dan punya posisi bagus dan strategis di kampus mereka. Ketika balik di Probolinggo, mereka seakan-akan keluhannya itu seakan-akan tidak punya tempat di tanah sendiri. Padahal dia selama ini memang kuliah di luar karena jarang pulang. Ya itu tadi, perbedaannya bukan karena dia kuliah di luar, tapi bagaimana orang itu ataupun pemuda itu berproses di luar, kemudian bisa berkhidmat atau tidak ke kota sendiri gitu loh. Jadi ternyata meskipun kuliah di luar juga bisa berkontribusi di daerah masing-masing. Contohnya Mas Johan ketika berproses 17 tahun di Malang, kemudian balik di Kota Probolinggo, jadi langsung jadi ketua Bawaslu Kota Probolinggo. Nah ini juga bisa menjadi pelajaran dari mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di luar ketika balik di kota sendiri. Jangan hanya menuntut bahwa mereka tidak punya ruang nih, mereka tidak punya kesempatan untuk berproses yang sama atau posisi yang sama dengan orang yang sudah sekian lama berproses di Kota Probolinggo. Ternyata masih ada kesempatan gitu lah. Ya, memang kita berorganisasi waktu di kampus itu benar-benar manfaatkan dan maksimalkan. Karena ya ini manfaat ketika kita menjadi aktivis berorganisasi, ketika terjun ke masyarakat kita sudah tidak kaget. Nah, kita sudah tidak kaget. Oh ya, kira-kira harus seperti apa, itu pengalaman pada waktu menjadi mahasiswa itu sangat penting seperti itu. Nah, memang kondisinya mungkin tidak sesederhana waktu di kita menjadi mahasiswa, tapi pola pikirnya akan terbentuk di sana. Jadi jangan ragu ketika mungkin ada adik-adik mahasiswa yang ke luar daerah ataupun kampus ternama ataupun yang tidak memiliki nama pun berproseslah seperti itu. Karena bermanfaat berorganisasi itu tidak untuk hari ini, tapi untuk esok. Nah, untuk esok, entah untuk bangsa Indonesia ini 20 atau 30 tahun ke depan seperti itu. Benar. Karena yang paling penting kalau kita sebagai aktivis aktivis ini sebetulnya kan tidak ada matinya Mas ya. Meskipun sudah selesai jadi mahasiswa, karena di dalam kampus itu kan kita sebetulnya sudah terikat dengan adanya Tridharma perguruan tinggi. Sehingga sejauh mana kita melibatkan diri dalam kehidupan yang nyata ini, itulah nilai kualitas hidup kita. Jadi kalau kita semakin sedikit untuk kemudian terlibat langsung dalam proses sosial ini, maka semakin kecil juga kualitas yang dapat kita berikan kepada daerah kita. Berbicara selanjutnya mungkin yang cukup menarik ini, saya juga ada beberapa informasi bahwa Mas Johan ini sangat fanatik dengan klub bola ya. Khususnya AC Milan Mas ya? Inter Milan dong.
Kirain AC Milan. Inter Milan. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi sampean ini fanatik lah dengan klub bola ini? Ya, saya suka Inter itu sejak tahun 98 ya. Tahun 98 masih ada zamannya pemain Brazil yang ada di Inter, Ronaldo Luiz Nazario de Lima. Itu saya menyukai Inter. Tapi lambat laun memang yang pemain yang saya sukai di Inter itu Javier Zanetti. Kenapa suka Inter? Kenapa suka Liga Italia waktu itu? Ya, kita ini anak zaman kelahiran 90-an ya, 90-an, yang dimana Liga Italia itu yang satu-satunya disiarkan di televisi waktu itu. Nah, kostum atau jersey pertama yang saya dibelikan oleh ayah saya itu kostum Inter Milan, bernama Roberto Baggio. Iya. Nah, itu saya suka. Terus saya, ya, dunia waktu itu tidak seperti zaman sekarang, sudah media sosial dan digitalisasi itu sudah marak kan. Tapi dulu itu kita lihat di TV, wah Inter Milan, wah terkenal ada Ronaldo. Nah, saya mulai suka seperti itu. Jadi sampai akhirnya sampai sekarang saya tidak pernah berganti klub yang saya sukai seperti itu. Oh ya, sangat setia berarti. Ya, ya jujur saja, sampai anak saya aja saya namai ada unsur Inter Milan ya, Nerazzurra seperti itu. Iya. Nerazzurra itu artinya apa, Mas? Biru hitam. Oh, biru hitam. Nasdem bukan tapi? Oh, bukan. Nerazzurra itu biru hitam seperti Nerazzurra, ya. Kemarin di tahun sebelumnya ketika di masa pemerintahan Pak Jokowi itu Menko Polhukamnya kan Pak Mahfud MD. Ya. Jadi dia bagaimana berbicara ketahanan negara itu dan dalam urusan politik. Dia sempat ngobrol, menyampaikan sesuatu yang isinya itu kita hari ini itu terancam oleh transnasional digital. Jadi karena semakin maraknya digitalisasi, mudahnya akses informasi, kemudian akses media sosial, itu juga berdampak negatif bagi nasionalisme kita. Kiranya dengan latar belakang sampean yang fanatik dengan klub bola yang ada di Italia itu, pengaruh nggak kira-kira kepada transnasional itu? Kepada nasionalisme sampean itu pengaruh tidak? Nah, jadi harus kita bedakan ya, harus kita bedakan mana kita terkait dengan nasionalisme, mana terkait hobi. Nah, itu harus kita bedakan. Nah, jadi dunia ini sekarang ini memang sudah berubah ya, apalagi dengan digitalisasinya. Nah, terkait dengan transnasional tadi, dengan hobi saya dengan tadi menyukai sepak bola tadi itu, ya kita harus bisa membedakan. Ya kalau dari diri saya jangan ragukan nasionalisme saya seperti itu. Siap. Jadi mendengarkan juga lagu Indonesia Raya itu, saya itu pengennya nangis. Nangis karena rasa bangga kepada negara ini benar-benar sudah, kalau lebaynya itu mendarah daging seperti itu. Karena saya sudah hidup di negara yang saya cintai ini, dan saya harus membela negara saya ini dengan kemampuan saya yang sebaik-baiknya seperti itu. Berbicara klub bola favorit sampean, kiranya kalau seandainya dipertemukan dengan kondisi sampean ada final Liga Champion Italia versus Chelsea semisal Mas, bukan bakal jadi final itu. Ketika berbenturan dengan acara Bawaslu, kira-kira sampean milih yang mana nih? Itu menjadi Bawaslu ini kan tugas negara kan ya. Benar. Dalam menjadi Bawaslu ini ada masa periodenya. Nah, dalam masa periode itu jiwa raga kita sementara dipinjam oleh negara. Sudah dihibahkan semua dipinjam oleh negara. Ya kita harus menjihadkan jiwa dan raga kita ini memang untuk negara, karena apalagi kita punya tanggung jawab di sana.
Saya punya pengalaman lucu ketika pernah Indonesia main di Inter main di Indonesia di tahun 2012. Ayah saya mengatakan seperti ini. Kamu mau nonton Inter di Jakarta, Bapak bayari. Sampai dimodali begitu ya? Bapak bayari. Asal syaratnya satu. Skripsinya selesai. Dan pada itu saya prediksi tidak selesai. Jadi akhirnya saya mengalah. Bapak, saya tahu kalau saya itu suka dengan Inter Milan, sangat-sangat tahu. Ya, tapi memang kondisi karena memang tanggung jawab menyelesaikan kuliah itu juga harus dilakukan. Ya, saya harus mendahulukan menyelesaikan skripsi itu terlebih dahulu. Ya, jadi misalnya ada saya tahu mana yang harus diutamakan terlebih dahulu seperti itu. Jadi ketika memang itu tidak mengganggu kepentingan Bawaslu, ya akan saya tunda terlebih dahulu seperti itu. Benar, siap. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mas. Jadi kemarin saya sempat nonton juga ada live sidang perkara persoalan KPU. Jadi di KPU itu yang dibahas adalah pemanfaatan jet pribadi untuk keperluan monitoring dan pengiriman logistik oleh KPU. Jadi diduga ini penyalahgunaan atau dalam bentuk flexing lah. Orang-orang yang berkomentar itu ada yang flexing, kemudian mending digunakan untuk yang lebih bermanfaat. Kalau pakai pesawat yang biasa aja bisa, kenapa harus pakai private jet gitu loh? Itu yang komentar-komentar yang muncul kemudian. Kira-kira kalau di Bawaslu Kota Probolinggo ini ada kesempatan nggak untuk flexing, Mas? Gini, kalau flexing ini ya saya juga sebenarnya orang yang tidak suka pamer-pamer juga ya, pamer juga atau apa gitulah. Nah, memang kalau sesuai ketentuan memang sudah ada posnya masing-masing ya, dan peruntukannya untuk apa itu sudah ada aturannya juga seperti itu. Nah, kalau kita ini kan ya apalagi yang di kabupaten kota ini yang sudah melakukan sesuai dengan ketentuannya. Jadi juga pimpinan yang ada di Bawaslu kota ini juga sudah sepakat memang ya kita melakukan hal-hal yang tidak menyalahi aturan seperti itu. Jadi selama itu tidak menyalahi aturan ya akan untuk memfasilitasi kegiatan dari Bawaslu ya akan kita gunakan untuk agar berjalannya kegiatan lembaga ini tidak tersendat seperti itu. Jadi kalau di sini insya Allah kesempatan flexing itu sangat minim, sangat minim karena apa? Terbatas anggaran juga seperti itu, anggaran juga gitu. Jadi jangan sampai kita misalnya niatan flexing ternyata sampai akhir tahun ini tidak cukup. Nah ini kan tidak baik untuk berjalannya roda organisasi di kelembagaan ini seperti itu. Jadi kami sudah sepakat memang kegiatan kelembagaan harus terus berjalan. Jadi kita laksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku seperti itu. Ini sempat dengar juga ada di media itu bahwa Bawaslu Kota ini juga sedang cari-cari kantor baru. Itu kantor baru karena dapat anggaran baru atau gimana itu, Mas? Bukan. Ya, alhamdulillah memang di Bawaslu Kota Probolinggo ini memiliki prestasi. Prestasi. Ya, prestasi satu-satunya lah. Satu-satunya Bawaslu yang di Jawa Timur yang masih sewa kantornya. Nah, ini kan karena satu-satunya kan prestasi ini kan. Prestasi. Nah, di beberapa waktu ke depan kan Bawaslu Kabupaten Kota ini kan baru terbentuk definitif itu kan di tahun 2018. Jadi belum keseluruhan Bawaslu Kabupaten Kota ini menjadi satuan kerja sendiri.
Kalau KPU, seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia ini sudah menjadi satker. Cuman tidak semuanya di Bawaslu karena masih hitungannya berusia 7 tahun kan, sejak tahun 2018 sampai 2025 ini. Nah, Bawaslu RI ini mau melakukan percepatan agar seluruh Bawaslu kota kabupaten itu menjadi satuan kerja sendiri. Jadi satuan kerja sendiri nantinya akan melakukan penganggaran keuangan itu mandiri. Kalau selama ini Bawaslu Kota Probolinggo masih induk ke Bawaslu Provinsi. Nah, ini beberapa sudah di Jawa Timur ini kabupaten kota sudah banyak yang jadi satuan kerja sendiri. Bawaslu Kota Probolinggo belum. Karena apa? Karena banyak sarana-prasarana yang belum terpenuhi. Salah satunya kantor. Nah, kantor ini kita sudah mencoba mengusahakan pinjam asetnya punya Pemkot. Nah, itu menjadi salah satu poin agar Bawaslu Kota Probolinggo naik kelas menjadi satker dengan memiliki kantor kesekretariatan sendiri tanpa sewa. Jadi kita upaya untuk memiliki kantor tanpa sewa seperti itu. Karena selama ini sejak 2018 kita sewa terus seperti itu. Upaya-upaya yang dilakukan apa kira-kira, Mas? Ya, upaya sebenarnya sejak sebelum saya masuk ke Bawaslu Kota Probolinggo itu sudah ada upaya-upaya dari komisioner sebelumnya. Nah, tongkat estafet ini berpindah ketika komisioner yang baru ini. Nah, kita tetap meneruskan perjuangan dari komisioner yang lama. Nah, salah satunya ada titik terang, kita sudah dipinjam pakaikan kantor di Kecamatan Kademangan. Itu bekas dari UPTD. Nah, itu sudah diserahkan ke kita, cuman memang terkendala anggaran untuk renovasi dan pemeliharaan seperti itu. Itu yang masih menjadi kendala bagi kami. Maka dari itu kami mencoba alternatif lain lagi seperti ya mungkin kita mencari asetnya pemerintah Kabupaten Probolinggo ataupun aset lembaga negara yang lain seperti Kementerian Keuangan seperti itu. Kita masih ada upaya. Ya. Jadi kalau dibandingkan dengan isu yang hangat kemarin, banyak aksi demonstrasi yang dipicu oleh kenaikan tunjangan DPR itu untuk tunjangan rumah. Ternyata di sini masih ada lembaga atau institusi negara yang sudah terancam tidak memiliki kantor. Gitu. Ini kan menjadi hal-hal yang perlu juga dibahas karena di bagian lain ternyata masih banyak yang membutuhkan untuk kemudian bisa kokoh bertahan dalam kantor yang nyaman dan aman. Ya, bahkan ada beberapa Bawaslu kota kabupaten di luar Jawa sana ada sudah terusir. Wah, sudah terusir. Jadi masih kosong kan? Sudah terusir, sudah tidak punya kantor. Ada, saya lupa di Bawaslu kota kabupaten mana, tapi istilahnya semua pegawai sudah bukan dirumahkan ya, karena tetap bekerja di Bawaslu, tetapi dia bekerja dari rumah seperti itu, atau bekerja dari mana saja seperti itu. Kalau bahasa sekarang tuh work from anywhere. Iya. Di mana aja berarti Mas? Di mana aja. Di mana aja, ngapain aja, ambil rebahan juga bisa. Oh iya, bisa. Itu juga sekarang kan dominan pekerjaannya itu di digital Mas ya. Apalagi tahapan yang sekarang kan lagi agak santai. Kemudian sistem administrasi yang juga digitalisasi ya. Ya. Bukan di tahapan ini agak nyantai di tahap ini, tapi memang sekarang masa non tahapan. Bukan nggak ada kerjaan Mas. Bukan ada kerjaan seperti itu. Kita masih terus ada aktivitas seperti itu. Ya. Sejauh ini kalau support pemerintah daerah dalam fenomena yang ada di Bawaslu kota ini apa Mas? Sebenarnya saat ini pemerintah kota Probolinggo sangat support apa yang dikerjakan oleh kami di Bawaslu. Hanya memang kota Probolinggo adalah kota kecil ya.
kota kecil yang mungkin tidak pendapatan atau PAD itu tidak sebesar kota-kota lain seperti itu. Jadi benar-benar pemerintah kota ini harus bisa melakukan pola agar semua untuk masyarakat Kota Probolinggo ini bisa terlayani dengan baik seperti itu. Kalau supportnya cukup support dengan baik. Benar-benar. Ya, saya lihat juga pemerintah Kota Probolinggo juga banyak melakukan inovasi-inovasi yang kiranya bisa menambah PAD. Salah satunya dengan menyemarakkan UMKM, menunjang seluruh UMKM itu kemudian bisa secara bebas memasarkan produk-produknya, entah itu di kancah nasional maupun internasional. Dengan adanya beberapa spot-spot tempat ya yang hari ini ada, mungkin dari situ juga nanti bisa jadi jalan keluar lah untuk Bawaslu Kota Probolinggo. Kemudian ini Mas, juga saya baca-baca dan kemarin nonton promosi doktor di UGM, dia disertasinya berjudul rekonstruksi pengaturan suara pemilu dari atau vote buying dari tindak pidana pemilu ke tindak pidana korupsi. Jadi sebelum yang jadi calon tersangka ini, jadi sebelum menjabat itu sudah bisa dikatakan masuk kategori korupsi. Selama ini kan enggak. Jadi tunggu dilantik baru kemudian ada kategori korupsi, sehingga dalam penyelesaiannya bisa dilanjutkan dengan proses-proses tindak pidana korupsi. Yang ini didasarkan bahwa selama ini di tahun 2019 kemarin ada 20.000 temuan berkaitan dengan money politik atau vote buying ini. Itu cuma gak sampai 100 yang muncul di dalam persidangan. Artinya apa kendalanya gitu loh. Sehingga saya tertarik untuk kemudian bisa saya tanyakan kepada sampean bagaimana perspektif sampean berkaitan dengan vote buying ini yang transisi dari tindak pidana pemilu ke tindak pidana korupsi atau tipikor. Terkait dengan mungkin fenomena istilahnya tindak pidana pemilu yang nantinya akan dijadikan tindak pidana korupsi, ini memang perlu kajian secara matang, karena itu pun harus diubah di undang-undangnya juga seperti itu. Benar. Ini kan ada proses panjang ya nanti di sini ada proses panjang. Tapi kalau melihat dari kata sampai tadi ada 20 ribuan temuan lah ya. Kenapa yang masuk persidangan cuma tidak sampai 100? Semenjak saya di Bawaslu, saya memiliki fakta-fakta terkait dengan temuan-temuan itu. Kita tahu di Bawaslu ini sumber daya manusianya cukup minim dibandingkan penyelenggara yang lain ya, seperti KPU. Kalau di tingkatan kecamatan ad hoc-nya KPU itu ada 5, kalau Bawaslu itu ada 3. Kalau di tingkatan kelurahan ad hoc-nya KPU PPS itu ada 3, Bawaslu cuma 1. Ketika di tingkatan TPS ad hoc-nya KPPS itu ada 7 orang, Bawaslu cuma 1 orang. Nah, ini bentuk-bentuk bagaimana kurangnya sumber daya manusia yang ada di Bawaslu menjangkau keseluruhan pengawasan yang ada di daerah. Dapat terdengar ada bagi-bagi uang di RTA, ada bagi-bagi bagi-bagi beras di RTB. Petugas kami yang di kelurahan itu yang cuma 1 orang mau berangkat ke RTA sudah selesai acaranya. Kita tidak menemukan bukti. Nah, terdengar isu di RTB, berangkat ke sana, acaranya juga sudah selesai. Ternyata pindah ke RTA. Nah, ini yang tidak ketemu. Nah, hal ini yang menyebabkan Bawaslu juga perlu peran serta masyarakat
partisipasi Partisipasi, masyarakat ya. dalam melakukan pengawasan. Nah, oke, temuan terkait itu sudah kita dengar. Kita cari apa orang yang melaporkan, di mana kejadiannya. Nah, ketika yang melaporkan itu mau ditemui atau dimintai keterangan, saksi itu tidak mau karena merasa takut. Takut hal-hal ini. Nah, ini kelemahan-kelemahan yang biasanya terjadi ketika kita melakukan pengawasan. Bukan berarti pekerjaan Bawaslu tidak maksimal. Kita sudah berusaha maksimal, tapi fakta di lapangan mengatakan yang berbeda. Benar. Nah, oke. Ada yang melaporkan ke kantor. Sudah melaporkan ada kegiatan ini, terus di daerah sini ada bukti foto. Nah, ketika kita mintai sebagai pelapor dan saksinya siapa, nah ini tidak mau. Tidak mau. Sudah berapa kali loh. Ketika kita mencari informasi yang lain, juga tidak terbuka masyarakat yang di sana seperti itu. Nah, karena merasa dirinya takut dan tidak dilindungi. Nah, mungkin ke depan memang bagi pelapor dan saksi memang harus perlu dilindungi ya, agar mereka itu tidak takut lagi ketika melaporkan kegiatan-kegiatan tentang tindak pidana pemilu. Kembali ke masalah tadi, hasil disertasinya seorang dokter ya. Ya, dokter. Kalau memang mau merubah tindakan tindak pidana pemilu itu menjadi tindak pidana korupsi, yaitu harus memang perlu kajian dan merubah undang-undang seperti itu. Nah, kita yang sebagai pelaksana, ya kita akan mematuhi apa yang sudah menjadi ketentuan yang ada di undang-undang seperti itu. Nah, benar. Karena saya melihat dari kasuistik ini, memang kan berangkat dari bawah, dari beberapa penelitian yang sudah dilaksanakan selama promosi dokter itu. Saya lihat juga pengalaman kita di penyelenggaraan, kemudian di beberapa pemilu yang sudah saya sebagai peserta sebagai pemilih, kemudian sebagai penyelenggara, saya juga mengalami di bawah itu. Meskipun banyak temuan, ternyata banyak yang tidak memenuhi unsur temuan-temuan itu, sehingga kemudian juga terbatas oleh waktu. Nah, ini yang kemudian mendasari bahwa usulan untuk kemudian diterbitkannya undang-undang yang mengatur tindak pidana pemilu ini digeser menjadi tindak pidana korupsi. Gitu. Ya, memang kalau di Bawaslu itu kan juga ada Gakumdu kan ya. Ya, Gakumdu. Tapi sebelum masuk ke Gakumdu, biasanya dikaji dulu di Bawaslu. Nah, ini memenuhi unsur yang seperti saya sebutkan tadi ya, unsur formil dan materialnya. Benar. Nah, terkadang kedua unsur itu harus terpenuhi. Harus terpenuhi. Dan terkadang pelapor itu tidak memenuhi hal itu. Formilnya memenuhi, materialnya tidak memenuhi. Materialnya terpenuhi, formilnya tidak terpenuhi. Seperti itu. Kalau di Bawaslu Kota Probolinggo, kita sudah melaksanakan ketentuan itu sudah sesuai dengan jadwalnya. Misalnya ketika harus setelah melapor itu dikaji 3 hari plus 2 hari itu sudah kita laksanakan. Jadi tidak akan melebihi dari ketentuan yang ada. Jadi ketika ini kurang, kita bersurat kembali ke yang bersangkutan untuk memenuhi persyaratan unsur-unsur tadi, formil materialnya. Nah, ketika kita sudah bersurat, nah ini tidak memenuhi, ya akhirnya laporan itu gugur seperti itu. Benar. Tapi yang paling penting itu kenapa itu gugur? Sepertinya di waktu, Mas. Makanya ada solusi yang begini. Karena di waktu pemrosesan itu yang terbatas gitu loh. Sehingga ini juga bisa menjadi asal muasal dari strategi politik yang kemudian digunakan oleh partai politik. Ini kalau sampai betul-betul dibuat undang-undang yang demikian, saya kira butuh transisi betul untuk kemudian partai politik itu menyusun strategi pemenangan politik itu. Ya.
terkait dengan waktu itu, ketentuan peraturan yang sudah ada itu memang ada batas waktu. Ya kita akan melaksanakan ketentuan itu. Kita tidak mungkin melakukan tugas-tugas yang ada di Bawaslu tanpa aturan yang sudah dibuat seperti itu. Jadi memang ketentuan itu yang kita jalankan seperti itu. Nah, karena kalau berbicara ini ya, institusi negara sudah pasti bergeraknya harus berdasarkan hukum. Ya, kan? Nggak mungkin karena saya mood mau cari pelaku tindak pidana pemilu misal. Kalau tidak mood saya tidak cari, kan nggak berdasarkan pada mood kan. Ya. Jadi harus berdasarkan bagaimana undang-undang yang diatur. Jadi ada batasan-batasan tertentu juga. Batasan ini menjadi motor penggerak dan dasar penggerak juga. Jadi semakin banyak masyarakat itu paham dengan bagaimana aturan-aturan yang ada di pemilu ataupun undang-undang yang ada di penyelenggaraan pemilu, mungkin untuk kemudian mengurangi kecurangan-kecurangan yang ada itu semakin besar keberhasilannya ketika masyarakat aktif berpartisipasi tadi. Ya, jadi kalau di Bawaslu itu kita berpedoman pada kitabnya itu ada 4. Ada 4 ya. Injil? Bukan. Yang pertama itu undang-undang pemilu atau pilkada. Ya, undang-undang. Nah, yang berikutnya adalah peraturan KPU. Benar. Yang ketiga peraturan Bawaslu itu sendiri. Perbawaslu. Bawaslu. Yang keempat undang-undang lainnya yang berkaitan dengan kegiatan berhubungan dengan kepemiluan. Contoh, di Kota Probolinggo ini kita tahu, mungkin sudah banyak masyarakat tahu, di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta dan Panglima Sudirman itu tidak diperbolehkan memasang alat peraga kampanye atau banner ya, atau reklame yang berkaitan dengan politik. Kenapa di kota kabupaten lain itu boleh? Nah, ternyata di Kota Probolinggo itu ada perdanya, ada perwalinya yang tidak membolehkan seperti itu. Nah, di undang-undang, di PKPU, di Perbawaslu itu tidak diatur. Tetapi di Perwali diatur. Nah, itu kita tegakkan juga seperti itu. Ya, ada pertanyaan, loh ini kan sudah bukan ranahnya Bawaslu. Kitabnya Bawaslu kan ada tadi itu. Yang berkaitan seperti itu. Terus ya itu akhirnya kita memang sedikit ada perdebatan, tapi kita tetap teguh melaksanakan perintah apa yang sudah menjadi ketentuan itu. Jadi khusus di Kota Probolinggo ada ketentuan, di jalan protokol itu tidak boleh karena ada perwalinya itu tadi. Gimana agar boleh? Ya dicabut perwalinya. Nah, itu bukan tugasnya Bawaslu. Tugasnya Bawaslu kan hanya menegakkan aturan yang ada. Seperti itu. Oh, dari acuan kitab undang-undang itu yang mengatur proses pemilu, kiranya ada yang berbentrokan nggak kira Mas? Dari undang-undang Perbawaslu nih sama Perda misal, ada nggak yang berbentrokan? Ya, kalau mau dikaji lebih mendalam ada sinkronisasi. Terkadang kita melakukan kajian itu, ini boleh. Tapi Perwali tidak memperbolehkan, hanya harus kita kaji. Nah, kita cari formula yang pas. Nah, untuk ketika kita sudah memutuskan sesuatu, kita formula yang pas. Kita sampaikan ini tidak boleh. Seperti itu. Itu yang ada. Jadi hal-hal ini ketika memang tidak muncul di undang-undang, di PKPU, Perbawaslu, tapi muncul di peraturan yang lainnya, ya kita tetap harus tegakkan juga seperti itu. Bisa tidak kita laksanakan itu asal perwalinya dicabut. Seperti itu. Benar. Mungkin terakhir Mas ya. Terakhir dari kita, mungkin apa sih proyeksi yang akan dilakukan oleh Bawaslu Kota Probolinggo untuk menunjang yang pertama demokrasi, kemudian pelaksanaan pemilu dan pemilu kada yang baik dan lebih kondusif ke depan? Ya, saat ini memang ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Probolinggo seperti melakukan MOU dengan
ormas-ormas dan OKP dan juga lembaga-lembaga vertikal seperti itu. Apa fungsinya? Ya, nantinya kita ketika masuk atau melakukan sosialisasi bisa langsung berhubungan dengan ormas-ormas tersebut. Ormas-ormas kan pastinya punya pengurus dan punya pasukan lah gitu. Itu kita bisa masuk. Terus misal dengan cabang dinas pendidikan kita bisa masuk ke sekolah-sekolah. Kita tidak akan pernah berhenti untuk sosialisasi. Karena apa? 4 tahun ke depan, karena ini sudah tahun 2025 ya, anak-anak sekolah ini yang belum punya kesempatan nyoblos kemarin akan menjadi pemilih pemula. Nah, kita harus bekali ya secara terus menerus. Nah, terutama juga anak SMP ini nantinya juga akan menjadi pemilih pemula di 4 tahun ke depan. Nah, kita tidak ingin hanya bersosialisasi di saat tahapan saja. Nah, kita akan melakukan sosialisasi penegakan nilai-nilai demokrasi ini secara terus menerus. Jadi tidak berhentilah. Bukan berarti tahapan di pemilu dan pilkada sudah selesai, kita juga sudah selesai. Tapi terus kita ada evaluasi. Pasca evaluasi kita menyiapkan kegiatan pemilu yang berikutnya. Karena apa? Pemilu itu disiapkan 20 bulan sebelum pelaksanaan coblosan. Itu yang akan dilaksanakan. Apalagi ini sudah sesuai dengan putusan MK, pemisahan antara pemilu daerah dan pemilu nasional ya. Pemilu nasional di tahun 2029 dan pemilu daerah di tahun 2031. Sesuai ketentuannya akan berselang atau selisih 2-2,5 tahun. Nah, ini akan terus continue. Apa dampak dari ini? Akan banyak sekali dampaknya. Ya memang masih ini dalam bentuk kajian-kajian ya. Terutama ketika pemilu daerah di tahun 2031. Ini mungkin akan menghabiskan anggaran yang cukup besar dari sebelumnya. Pilkada 2024 itu hanya berjalan sekitar 9-10 bulan. Bertabrakan tahapan ini ketika di akhir-akhir tahapan pemilu. Nah, di pemilu daerah 2031 proses ini akan sekitar 2-2,5 tahun. Nah, proses ini akan membutuhkan anggaran hibah akan lebih banyak. Karena apa? Ya tadi cuma 9-10 bulan, sekarang jadi 2-2,5 tahun. Ya ini kan butuh sumber daya anggaran yang cukup tinggi juga. Nah, karena kalau pemilu daerah itu menggunakan hibah daerah yang di APBN kan. Seperti itu. Jadi ini harus benar-benar cermat ketika memang sudah dilaksanakan. Gitu. Baik, terima kasih Mas Johan. Saya juga cukup sepakat bagaimana kemudian fondasi komunikasi kepada berbagai elemen di daerah itu dimulai dari sekarang. Karena persoalan-persoalan di dalam penegakan pemilu itu memang berada pada SDM, jumlah SDM ya. Ketika komunikasi kepada berbagai elemen termasuk OKP, kemudian Ormas itu sudah dimulai sejak dini, saya kira untuk kemudian mencapai pemilu yang damai, aman, dan tentram tanpa kecurangan, itu tidak menjadi hayalan lagi, tidak menjadi suatu hal yang tidak bisa dicapai ataupun kemungkinan-kemungkinan yang amat enggan untuk dicapai. Sehingga saya rasa dengan dasar support daerah, kemudian support pemerintah pusat untuk kemudian melaksanakan beberapa program ini bisa terlaksana secara aman, tentram, dan damai. Dan mungkin terakhir dari saya, partisipasi dari teman-teman semua, termasuk dari pemuda, kemudian OKP, bahkan kita yang tidak jadi apa-apapun sekalipun, kita bisa berkontribusi dengan apa? Dengan berpartisipasi untuk kemudian sama-sama mengawasi, sama-sama menindaklanjuti ketika ada persoalan-persoalan di lapangan.
Terima kasih Mas Yohan atas waktunya. Tadi juga banyak sekali yang dibahas, mulai dari proses Mas Yohan dari kuliah 17 tahun di Malang sampai ke Probolinggo jadi ketua Bawaslu, kemudian dibenturkan dengan pilihan antara fanatisme Inter Milan dan tugas negara, sehingga kemudian lebih betul-betul memproteskan tugas-tugas dari negara. Terima kasih teman-teman sudah menonton di YouTube kami Manusia Paripurna dalam segmen podcast Ngopi Ngaji Ngerti. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.